Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginta dengan NIM 114230108 dari TL23 asal Bengkulu. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara ketiga yang berjudul Peta Kemiringan Lereng dan Sayatan Terskala. Buat langkah pertama, kita bisa langsung aja menuju ke aplikasinya, yaitu ArcGIS. Nah, setelah interface begini, kita bisa langsung ke arah My Template dan ke arah Blank Map buat file baru. Langkah selanjutnya, klik kanan di bagian Layers, terus ke Properties, lalu ke koordinat sistem buat mengatur koordinatnya. Pakai yang 49S, klik Apply, oke. Lalu klik kanan Layers lagi, klik Add Data, dan data yang dipakai itu batas administrasi sama kontur yang ada dari acara 2 kemarin. Langsung klik aja batas administrasi, data lagi, konturnya juga dimasukin. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu pilih ke arah kontur, klik kanan, Open Attribute Table. Nah, langkah selanjutnya itu buat hilangin huruf M yang ada di elevation ini. Nah, kalau belum hilang, caranya itu klik kanan Elevation, Field Calculator, terus pilih parsernya itu Python, terus type-nya string, klik 2 kali Elevation, terus replace. Nah, di dalam kurung ini masukin rumus yang sama kayak kemarin, itu tanda petik, spasi, M, tanda petik, koma, petik-petik. Tuh, setelah masuk, ntar huruf M yang ada di sini hilang. Terus buat yang di ini yang tabel ketinggian, itu ke arah table option, add field, terus masukin nama ketinggian, terus type-nya itu float, buat yang ada si ketinggian di elevation ini desimal gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau createin, caranya ke arah Actor Box, terus 3D Analysis, Data Management, Tin, lalu createin. Nah, buat output tinnya itu bisa pilih ke arah folder yang dimau, terus dikasih nama aja, tin 1. Klik save, terus koordinat sistemnya itu pakai yang sama 49S, terus input feature-nya yang kontur. Nah, buat height fill-nya itu pilih yang ketinggian, klik OK. Tinggal tunggu di render. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ke arah mau bikin slope gitu. Sebelum bikin slope itu kita mau bikin raster dulu. Caranya ke arah conversion, terus from tin, terus pilih tin to raster. Buat input tinnya tadi tin 1, terus ininya default, terus output datanya float, datanya linear, klik OK. Nah, tunggu di render. Buat tin satunya ini bisa di unchecklist dulu biar rendernya nggak berat. Nah, setelah raster jadi, kita mau bikin slope. Nah, buat slope-nya itu pilih ke arah raster surface, terus slope. Buat input rasternya itu tinras, terus outputnya bebas default. Nah, terus buat output measurement-nya itu pakai yang percent rise karena kita pakai satuan persen. Klik OK. Nah, buat rasternya bisa di unchecklist dulu. Selanjutnya kita mau mengelompokkan slope dari 7 kelas. Caranya klik 3D Analysis Tools, terus raster reclass, terus reclassify. Nah, buat input rasternya pakai yang slope, terus value fieldnya value sama, terus klik classify. Nah, yang pertama itu diatur kelasnya, yaitu 7, buat metodenya manual. Nah, buat break values-nya ini persenan sesuai yang udah ditentuin, yaitu 2, 7, 15, 70. Nah, buat yang terakhir itu sesuai sama klasifikasi maksimumnya. Kalau misal klasifikasi maksimumnya lebih kecil dari 140, seperti di sini kan 78. Kalau lebih kecil itu kita jadiin 141 angkanya. Sudah dipastikan semua benar, klik OK. Oke. Setelah jadi, itu bakal kayak begini. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau bikin poligon. Caranya ke arah conversion tool, terus pilih yang raster to polygon. Buat input rasternya yang request slope ini, terus ininya
sama default semua, klik OK. Buat batas administrasinya kita rubah dulu menjadi no color, terus ketebalan garisnya 2, buat outline-nya merah biar kelihatan jelas, klik OK. Buat langkah selanjutnya itu ngilangin si bagian kotak-kotaknya ini, kotak-kotak kecil ini. Caranya bisa ke arah master class, klik kanan, terus open attribute table, lalu bisa tambah di bagian add field-nya ini, namanya luas, terus type-nya itu short integer, ini, tipenya float, langsung di OK, terus ntar muncul gini. Nah, buat munculin si angka di tabel luasnya itu klik kanan, terus calculate geometry, propertinya area, terus zonanya 49S, terus unitnya square meter gitu. Ntar tabelnya bakal kayak begini. Nah, setelah itu kita bisa klik identify tadi, identify. Nah, sebelum identify itu pastiin semua layers yang ada di kiri ini di unchecklist kecuali si rasternya. Klik kotak, salah satu kotak aja buat ngilanginnya, identify. Terus di bagian luas ini kita klik kanan, copy. Terus kita ke arah raster kiri kelasnya. Terus open attribute table, select by attribute. Terus klik luas, klik yang kurang dari ini sama dengan, terus di paste angka yang tadi. Setelah itu bisa langsung klik apply. Ntar munculnya bakal ada warna biru yang begini, dia bakal ke select semua gitu. Nah, langkah selanjutnya itu buat ngilangin kita ke arah data management tools, terus generalization, terus eliminate. Buat input layernya itu raster theory class, buat output feature sama, terus klik OK. Tunggu render dulu. Nah, setelah jadi ini kita bisa ke arah di bagian clear selected feature. Nah, kotak-kotaknya hilang gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau ngalusin si bagian poligonnya ini biar nggak tajam-tajam lagi, kayak begini. Caranya ke arah cartography tools, terus generalization, terus smooth polygon. Buat input fiturnya itu yang raster theory class eliminate, ini yang sama. Buat smoothing algorithmnya itu kita pilih yang Bezier interpolation, klik OK. Tunggu ke render dulu. Nah, ini udah berhasil ke render. Ini standar smooth polygon. Nah, buat poligonnya itu udah jadi nggak sekasar tadi, setajam tadi. Selanjutnya itu kita mau simbologi dari si slope-nya ini, si kemiringan layernya. Caranya pergi ke raster theory class ini, klik kanan, terus properties, klik ke arah kategori, value field-nya itu grid code, terus add all values. Nah, setelah muncul, kasih pewarnaannya itu sesuai dari yang sudah ketentuan. Nah, buat nomor 1, ini tuh leaf green. Buat outline-nya itu no color, klik OK. Nomor 2 itu peridot green, outline-nya no color, OK. Terus nomor 3 itu solar yellow. Nomor 4 itu electron gold. Nomor 5 itu rhodolite rose. Nah, buat nomor 6 itu Mars red. Ya, apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau bikin klip buat digabungin ke batas administrasi tadi. Caranya klik di batas administrasi ini, klik tahan, terus bisa langsung di drag ke atas, paling atas, terus di checklist. Nah, ini ntar muncul kayak begini. Terus kita ke geoprocessing, terus klik. Buat input fiturnya itu raster theory class S yang ada semuanya. Terus klik fiturnya itu batas administrasi. Ini yang default aja, langsung OK. Nah, setelah seperti ini, itu tandanya si klipnya berhasil. Kayak begini. Nah, langkah selanjutnya, itu kita mau nge-export ya si bagian dari kemiringan layering ini ke raster theory class yang udah di eliminate. Caranya klik kanan, properties, terus simbologi, kategoris. Nah, ininya grid code. Daripada bikin ulang, kita bisa langsung ke arah import, terus layernya pilih ke raster class di eliminate S, terus klik OK. Nah, value fieldnya itu grid code, klik OK lagi. Nah, ntar munculnya langsung begini, klik apply, OK. Nah, ininya bisa kita unchecklist. Nah, ntar bakal munculnya kayak begini. Langkah selanjutnya itu kita mau bikin sayatan dari si daerah ini. Caranya kita ke arah 3D analysis, klik option,
terus location to save profile graph datanya kita bisa bikin folder baru. Tuh ini sayatan, klik kanan, oke, oke. Nah, terus kita bisa pilih ke arah interpolate point, yang di sebelah interpolate point ini, interpolate line, klik kanan. Nah, terus kita bisa bikin garis tegak lurus dari si penampangnya ini. Caranya, klik sekali, terus tarik garis ke ujung yang bagian sini, klik 2 kali. Setelah jadi, kita bisa lihat di arah profile graph-nya. Profile graph-nya bakal kayak begini. Tuh, kalau udah begini berarti udah betul. Selanjutnya itu kita mau pilih ke arah insert, terus data frame. Ntar data frame-nya, klik di bagian coordinate system, klik kanan tadi. Terus pastiin coordinate systemnya bener, klik apply. Kalau udah, klik kanan lagi, add data, terus masukin si PG1 SAP-nya ini. Terus klik kanan di bagian PG1, terus open attribute table, pilih di bagian export. Terus output tabelnya masukin ke yang folder sayatan tadi. Terus jangan lupa type-nya di base table. Nih, terus save. Oke. Terus bisa kita close. Terus pilih ke bagian tabelnya. Terus display XY data. Terus buat X field-nya itu kita masukin M, buat Y field-nya itu Z. Nah, terus tinggal klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya ini kita mau rubah jadi si export output event-nya jadi garis. Caranya, klik di bagian Art Toolbox, terus Data Management Tools, terus Features, pilih yang Points to Line. Buat input feature-nya, tadi yang Export Output Events. Terus pilih di folder sayatan, pilih sayatan, terus namanya, save, terus oke. Nah, ini udah jadi. Ini kita bisa unchecklist semua. Terus sayatannya diklik zoom to layer. Setelah jadi sayatan seperti ini, kita bisa klik di bagian bawah buat bikin layout. Caranya klik yang di bawah, layout view. Terus pastiin kotaknya di bawah buat yang bagian kontur. Terus garis yang kontur itu di bawah buat petanya di atas. Nah, buat si peta batas administrasinya sendiri, kita bisa klik zoom to layer. Terus tinggal sesuaiin kotakannya biar pas. Nah, buat skalanya itu bisa disesuaikan. Tapi harus sama dua-duanya. Ini 1 banding 100.000. Ini juga berarti 1 banding 100.000. Nah, setelah sama, kita bisa bikin di bagian garis penampangnya. Bisa bikin keterangan angka di bagian kanan kiri. Caranya klik di properties. Terus pilih yang grid. Terus new grid. Buat ini ya, kita pilih yang measure grid. Next. Terus pilih yang labels only. Klik next. Terus klik next lagi. Oke. Setelah itu klik di bagian properties. Buat aksesnya, buat yang major division text itu top sama right-nya di unchecklist. Subdivision juga sama. Terus di bagian labels itu juga sama top dan right. Buat fontnya itu pilih yang Times New Roman, ukurannya 10. Terus buat label orientation itu checklist yang left saja. Terus pilih di additional properties. Terus number format itu 0. Klik OK. Buat ininya Times New Roman sama ukurannya 10. Oke. Terus buat yang interval itu ini kita bisa jadiin 0 aja dua-duanya. Si X origin sama Y originnya. Terus apply. Oke. Apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau jadiin si garis penampangnya ini di bawah.
0 sama 0 ini di bawah. Caranya klik di bagian pen, terus tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu besar kotaknya. Ini bisa kita kecilin aja kotaknya. Kita pepetin. Nah, sesuai lagi skalanya pastiin sama yang di bagian peta. Nih, 1 banding 100.000 sama. Terus sayatannya kita bisa ubah warnanya jadi hitam. Terus buat width-nya bisa kita rubah juga jadi 2 win. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau ngasih tulisan di bagian sayatannya. Caranya klik di bagian tulisan A ini, teks. Terus kita arahin ke ujung garis ini. Tinggal masukin A sini. Teks lagi di sini B. Nah, terus jangan lupa di sini juga dikasih teks A. Sini juga B. Langkah selanjutnya kita bikin judul buat si penampangnya. Saya klik tadi di bagian teks. Terus tulis judulnya itu penampang sayatan A sampai B skala 1 banding 100. Ini klik di justify-nya buat di tengah semua. Terus change simbol. Nah, buat ininya Times New Roman, ukurannya 10, di bold, terus klik OK. Ini yang di tengah, apply. Oke. Nah, ntar judulnya bakal kayak begini. Tinggal kita atur aja buat di tengah. Nah, ntar jadinya bakal kayak seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung ke arah file buat nge-save. Caranya tinggal klik di export map. Terus file name-nya bebas, kalian mau namain apa. Terus save as type-nya itu PDF. Ini. Terus pilih dokumen kalian mau simpan di mana. Sini. Ini. Save. Nah, setelah tersave, sudah selesai. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.